Hai semua, gua Wasa. Kayak di depan sini teman-teman udah lihat juga, ini ada macem-macem gadget dari Olight. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Olight itu adalah rebranding dari Oase yang udah pernah gua bahas dan teman-teman reviewer lain yang bahas dulu. Dan ini warnanya semua tuh mereka oranye kebanyakan. Ini tuh lini-lini produknya mereka di tahun 2022 dikirimin ke tempat gua untuk kita unboxing bareng-bareng buat lihat isi dalamnya kayak gimana, dan ya kita coba-cobain beberapa lah. Nah, tapi dari segini banyak produk yang dikirimin, ada dua produk yang udah gua review lebih lanjut. Maksudnya udah gue cobain sekitar 2-3 harian lah. Nih, smartwatch yang ini W12 sama speaker yang kayak mini home theater ini yang tipenya adalah S7. Nah, yang kedua produk ini selain gue penasaran waktu itu kenapa gue buka duluan, karena gue ngeliat di websitenya Olight juga dia nih dua produk ini ada di banner paling depan. Makanya gue buka duluan yang keduanya ini. Tapi nanti sepanjang ini video kayak biasa, nanti dari kamera yang di atas kita akan buka-buka semuanya, karena ada beberapa juga yang belum gue bongkar nih, kayak ini speaker ya, yang speaker kecil belum, terus juga smartwatch ada 3 malah, ada 3 sama yang ini juga salah 2-nya belum gue lihat isi dalamnya kayak gimana. Ya kita lihat bareng-bareng aja nanti. Sama termasuk nih ada power bank juga yang 10.000 mAh, tapi dia powernya bisa 20 watt power delivery. Nice. Dan satu lagi, ini ada TWS-nya juga, deep bass ya, tipenya T101. Harga-harganya semua kalau Olight ini tuh terjangkau guys. Jadi kalau temen-temen emang lagi mencari sesuatu gadget yang worth it dan harganya juga nggak mahal gitu ya, terjangkau. Ibaratnya ya buat entry level lah, buat nyoba-nyobain dulu sebelum nanti nyobain yang lebih mahal ke depannya. Jadi ya ini bisa jadi pertimbangan. Siapa tahu ini ada yang cocok sama teman-teman, jadi ya pastiin aja nonton sampai kelar ya. Oke, kalau gitu kita mulai unboxingnya aja dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, pertama kita bahas dari power banknya dulu ya. Ini tipenya tuh yang P2, Olight P2. Fitur-fiturnya ini ada smart protection, terus two-way fast charging, oke. PD power delivery 20 watt. Oh, QC quick charge 18 watt. Ini maksudnya fast charging, dari power bank ke handphonenya bisa fast charging. Terus kita juga bisa ngecas secara fast charging ke power banknya buat ngisi ulangnya juga cepet gitu ya. Terus nih di bagian belakangnya ada speknya seperti ini, warnanya grey, aluminium alloy, materialnya 10.000 mAh. Terus nih inputnya ada outputnya juga seperti ini ya. Dan ini dia tuh PT Oase Teknologi Asia, alamatnya di sini. Dan kita lihat aja isi dalamnya tuh dapat apa aja selain power banknya pastinya. Dapat kabel-kabelan nggak ya? Oke, ini power banknya. Dapat kabel USB Type A to micro USB. Masih agak jadul ya dikasihnya micro USB. Terus ini dapat user manual sama biasa nih produk sertifikat. Dah, isi dalamnya seperti itu aja. Kita cobain power banknya tuh seperti apa. Ini ada keterangannya 100%, 75%, 50, 25 dan 20 PD watt ya, 20 wattnya. Dan ini dia portnya bagian atas ya. Ada tombol power, micro USB, Type C sama Type A yang berwarna oranye, ini pertanda fast chargingnya. Bagian bawah kayak gini. Dan ini ya sih, aduh lino gua. Iya besi guys. Ini ada brandingan Olight-nya. Terus ini ada speknya juga yang tadi kayak gitu. Ini kalau dinyalain kayaknya bar-bar di sininya ikutan nyala deh. Nggak tahu, kita coba ya. Gue pencet nih 1, 2, 3. Oh, titiknya ada titik. Penanda baterai si power banknya tinggal 75%. Ini kayaknya ada lapisan plastik lagi yang bisa dikelihatan. Oh iya bener. Nah tuh jadi kelihatan lebih bersih. Sisa 75%. Oke, selanjutnya gue coba ngecas ya. Ini ke Poco F2 Pro. Fast chargingnya jalan apa enggak. Gue ngecasnya bukan dari yang power delivery, tapi dari yang nih USB Type A biasa. Karena oranye, biasanya Xiaomi juga oranye ya. Coba gue colok di sini di handphonenya. Oke. Quick charge guys. Jalan quick charge-nya. Oke, nice. Terus di sini ada tanda nggak ya? Oh, ada, lihat tuh. Tuh 100%-nya ada LED berwarna hijau. Biasanya emang kayak gini-gini power bank tuh artinya dia aktif quick charge-nya atau power delivery, bukan power delivery. Ya quick charge pokoknya. Oke, ini ke Xiaomi bisa nyala. Coba ke Samsung punya deh. Samsung gue colokin. Fast charging aja, bukan fast charging 2.0 gitu ya. Tapi kita lihat di sininya. Oke, nyala juga tuh, warna hijau di 100%-nya. Ini kalau pengen ditimbang beratnya berapa? Bentar. Oke, udah 00. Beratnya
239 gram. Ya, nggak berat-berat banget. Oke, produk pertama dari Olight Powerbank udah selesai. Kita lanjut ke produk selanjutnya. Oke, sekarang kita cobain wireless speakernya yang mungil ini ya. Tipenya adalah Olight SF1 RGB Wireless Portable Audio. TWS. TWS tuh berarti dia bisa 2 device. Ada tandanya tuh, ada 2 ya. Jadi kalau ada 2 device yang sama kayak gini, teman-teman bisa sambungin dan jadinya tuh stereo. Terus colorful light, oke, ada lampunya. Clear sound quality. Sound quality ntar kita cobain. Ini bagian belakang atau sampingnya pokoknya kayak gini. Dan ini spek teknisnya, warna hitam, oke. Powernya 3 watt ya untuk speakernya, berarti speaker hardware-nya 3 watt. Input voltage-nya segini, baterai kapasitasnya 600 mAh, charging time kira-kira itu 1,5 jam ya, 1,5 atau 0,5 hour. Ya gitulah. Playing time about 6-8 jam, maksimal 60-70% aja. Kalau teman-teman sampai 100% mungkin akan lebih rendah lagi, cepat habis gitu loh. Jadi ini batas minimal itu 60-70% dari pengetesan si mereka cobain, si Olight cobain. Udah, langsung aja kita buka. Ini masih ada plastik bungkusnya. Oke, ini dia isi dalamnya. Kita dapat kabel Type A to Type C. Kemungkinan ngecasnya udah Type C. Terus dapat tali lanyard juga seperti ini. Dan ini dia speakernya. Oke, ini dapat kertas user manual sama produk sertifikat lagi. Ntar nih produk sertifikat. Kadang gue bingung produk sertifikat buat apaan ya. Speakernya kayak gini. Ini masih ada plastik pelindungnya. Mana dilepas dulunya? Dari sini. Ini warna hitamnya kayak warna coklat malah ya. Kayak smoke gitu. Di bagian bawahnya ada karet lagi. Ini biar keset lah intinya. Nggak gampang geser-geser. Tapi ini tuh masih dilapisin film lagi. Jadi teman-teman mesti dikeletek ininya nih. Lihat deh. Tuh, gitu ya nantinya kalau misalkan teman-teman beli. Tuh, dilepas. Ini speknya kayak yang di luar tadi, udahlah. Terus ini logo Olight-nya nggak bisa dipencet, berarti on off bukan dari situ. Nah, dari sini. Ada mic, ada volume down, nih power nyalain, play pause juga. Ini mode kayaknya lampunya. Lampu sama modenya bisa yang mode lain. Mode radio mungkin bisa, ntar cobain. Ini volume plus, volume up. Nah, ini buat naruh tali lanyarnya. Hidung babi di sini ada. Kita nyalain dulu ya, dengerin suaranya juga. Gitu langsung bassnya. Bluetooth mode. Oke, Bluetooth mode. Kita sambungin ke ini aja deh. Kita sambungin ke Android. Olight SF1. Klik pair. Connected. Connected. Suaranya begitu. Kita coba dengerin lagu yang nih, gua play. RGB-nya ngikutin nada dan dia ganti-ganti warnanya sendiri sih. Bassnya lumayan kedengeran ada gitu. Tuh. Coba kalau modenya gua pencet. RGB-nya berubah begini. Jadi rainbow. Anak gue demen nih ngeliat warna-warna pelangi gini. Klik lagi. Ini lebih kayak dim gitu ya. Breath. Kayak nafas gitu. Breath. Pencet lagi, mati. 1. Ini yang ngikutin nada ya. Oke. Nah, ini yang pelangi. Iya, berarti ada 3 mode warna RGB-nya, guys. Ini kita pause. Nggak bisa di pause. Bisa. Pause. Agak lama responnya ternyata. Kita lanjut ke gadget Olight yang selanjutnya. Oke, selanjutnya yang ini kita bahas ada 2 ini kan. Ada 2 smartwatch. Yang ini dulu deh, yang warna oranye. Ini tipenya Olight W11 smartwatch. Sini ada health monitoring, multi sport mode, IP67 waterproof, 14 hari. Baterainya bisa bertahan 14 hari dan ini spek lengkapnya. Baterainya 180 mAh, bisa 7 hari. Ini standby time-nya 2 minggu. Android 8 minimal atau iOS 9 dan seterusnya. Warnanya hitam, talinya ABS silikon. Oke, langsung aja kita lihat. Depan lagi isinya. Ini ada smartwatch W11. Ini apa?
Oh, ini semacam user manualnya, quick guide gitu ya. Terus ini kabel ngecasnya. Oke, modelan magnet seperti ini guys. USB Type A ke magnet ke handphone ya, ke smartwatchnya. Ini smartwatchnya seperti ini, bentuknya kotak. Terus nih ada produk sertifikat lagi. Nih kita cobain kalau ngecasnya tuh kayak belakangnya kayak gini ya, simple banget. Dan material ini plastik, tapi ini ada teksturnya gitu, ala-ala kayak sandstone. Nah ini taruhnya begini. Nah ini udah ngecas. Magnetnya apakah kuat? Oh kurang kuat ternyata. Apa kebalik gua? Oh enggak, bener begini. Ini magnetnya gua lepas ya tangan kiri gua nih. Jatuh guys. Magnetnya tidak begitu kuat ternyata. Kebalik gini. Oh nggak bisa ngangkat jam. Jadi kalau dicas ya ditaruh aja, naruhnya yang bener gitu biar nggak lepas-lepas. Oke, ini ada plastikannya, gue lepas dulu. Dan ini ada satu tombol aja di sebelah kanan, bisa diputar, kayak bisa ditekan juga. Dan ini kelihatan ya layarnya tuh, yang bezel bawahnya lebih tebal ketimbang yang atasnya. Kanan kirinya oke lah, sempit apa tipis. Bunyinya gitu, kaget gue, geter. Udah langsung on, nyala guys. Kita lihat UI-nya ada apa aja. Swipe ke bawah, taruh. Ini puter-puter, lah kagak bisa. Oke, swipe ke bawah, ada quick settingnya ya. Oke, swipe ke atas, temukan telepon, hitung mundur. Oh ini masuk ke menunya, stopwatch, cuaca, pengaturan. Oke, back biasa di kiri. Iya bener, backnya kiri. Tapi kalau ke kiri langsung, ini ada suhu. Ini apa nih? Latihan lagi. Oh, olahraga. Ini message. Ini tidur, sleep tracker ya. Ini kadar oksigen dalam darah, tekanan darah, detak jantung, langkah. Oh udah habis, balik ke menunya. Oh ini buat on off juga layarnya. Oke, kalau swipe ke kiri, sama kayak yang tadi, cuma muter aja ya. Ke atas kayak gini untuk bentar. Wait, backnya berarti gini. Pengaturan ada apa aja? Ada perangkat, pilih dial. Dial itu kayak watch face-nya ya. Meredup ini maksudnya displaynya. Teks notifikasi, penggantian bahasa, hapus data, restart perangkat, matikan. Oke. Udah bentukannya kayak begini. Ini tuh kayaknya 40 mm deh. Kalau teman-teman pakai ya gini lah. Tulang tangan gua nggak begitu gede, kecil, dan ini masih oke-oke aja. Kayaknya setipe kayak nih Olight-nya juga yang udah gue pakai, mirip-mirip bentukannya, cuma lebih kecil ini sedikit sih. Ini masih lebih gede. Nah ini nanti yang gue bahas ya. Gua udah review kalau yang ini. Wih, bunyi melulu, getar-getar melulu. Ya intinya kayak gini lah. Layarnya pastinya bukan yang bagus-bagus banget. Mengingat harga juga ini pasti terjangkau banget ini. At least teman-teman bisa dapet fungsional basicnya dari sebuah smartwatch. Apalagi nih kalau nyambung terus ke handphone tadi bisa 7 hari ya. Kalau standby doang dia bisa sampai 2 minggu 14 hari. Ini kalau ditahan harusnya bener ganti-ganti watch face-nya. Watch face-nya ada banyak, teman-teman tinggal install aplikasinya aja. Ntar gue tunjukin aplikasinya. Smartwatch yang ini selesai ya, W11. Nice, buat teman-teman yang nyari smartwatch basic banget, harganya juga nggak begitu mahal. Ini bisa jadi pilihan, apalagi bentuknya juga kotak begini, lebih kekinian. Nah sekarang bahasnya yang ini satu lagi, Olight ZW5. Samping ada branding aja, di atas nggak ada, samping Olight aja, bawah juga nggak ada. Dan di bagian sininya, ada nih tipenya, warna green. Display layar 1,32 inch, 30x360, 360x360, aluminium materialnya oke, 3 ATM, oke, 47 gram, Bluetooth 5.0, kayaknya ini lebih bagus sih. Baterai juga 300, working time 15 kalau nyambung terus ke handphone, kalau nggak nyambung 20 hari. Sport iOS-nya PT OASE, 3 ATM waterproof, oke bisa nyelam ya, long battery life. Sini aviation, aluminium body, oke bukan pakai plastik. Ininya keren sih, itu dari gambar sininya ya. Coba kita buka. Oh, ini warna green nih seperti ini. Casannya kayak gimana nih? Ini ada user manual. Oke, casannya model sama kayak yang tadi, mirip-mirip. Type A to magnet kayak gini, ada 2 pin kuningan. Terus nih kotak satu lagi. Lah, nggak ada apa-apa guys. Ada di baliknya sini. Itu produk sertifikat. Nih. Dah, isinya kayak gitu aja. Coba kalau yang ini magnet ngecasnya apakah lebih kencang daripada yang tadi ya? Kita coba nih. Wah, jatuh juga. Enggak. Ini enggak lebih kencang daripada yang sebelumnya tadi. Kalau dipegang begini ya dia nggak jatuh sih. Tapi ketika kita megang kabelnya, jatuh guys. Oke. Ini yang berasa body metalnya ada di bagian sini nih. Yang warna hijaunya metal sih, tapi metal tipis gitu. Dan ini kalau yang
hitamnya, rasanya tangan gue sih ini plastik. Jadi yang metal cuma warna hijaunya ini aja. Ini tulisan apa nih? It's recommend to full charge before using it for the first time. Oh, jadi rekomennya dicas dulu sampai full sebelum dipakai sama teman-teman. Nah, tapi ini udah nyala tuh malah. Oke, dapat strapnya silikon dan ini dikasihnya yang quick release. Nice, jadi teman-teman bisa ngikutin selera. Kalau diganti warna hitam menurut gue lebih bagus sih. Cuma ya balik lagi ke selera ya. Terus ini jam aslinya seperti ini kalau keadaan mati. Bentar. Mana fokus? Nah, kayak gitu guys. Ada bezelnya gitu loh tuh melingkar. Karena dial jam aslinya tuh bulat. Ini kalau gue nyalain tuh begitu. Mirip-mirip kayak ini ya. Kayak apa yang 7 itu tuh. Itulah pokoknya. Gue lupa 7 apa. Coba kita lihat UI-nya. Swipe ke bawah. Quick setting. Oke, sama kayak yang tadi. Terus ke kiri. Oh, modelannya seperti ini ya. Oh, banyak. Oke, banyak guys. Ini back juga bisa, mati juga bisa, sama kayak yang tadi. Kalau swipe ke atas, ini notifikasi. Baik, kalau swipe ke kiri. Oh, ini quick menunya ya. Ini kayak yang tadi jejak langkah, gitu-gitu kalori. Ini detak jantung. Ini apa tuh logonya? Blood oxygen bukan? Oh iya benar, O2, blood oxygen kita ada. Terus ini sleep tracker, ini cuaca, ini musik player. Habis. Nah, kalau yang ini dipakai di tangan, oh dia lebih gede. Gede banget ini. Tuh, ngebentuk kotak. Kotak yang nggak kotak banget sih, dia masih ngebulat di bagian pinggirannya kayak gini. Oke, ini kalau ditahan, watch face. Oh iya benar. Wih, wah, jadi bunga mawar, anjay. Wih, keren juga begini. Bezelnya kelihatan jadi hitam semua gitu ya, nyaru. Sip ya, segini aja Olight Z yang W5. Selanjutnya kita yang TWS-nya nih. Nah, ini yang TWS-nya, tipenya adalah T101 Deep Bass. Oke, ini bass head kenanya, wireless earphone. Terus ini 20 jam playtime, lumayan. Shocking bass, bassnya ngagetin katanya. Bluetooth 5.3 teknologinya. Terus ini modelannya yang half in ear ya, dia nggak ada karet kayak IM gitu. Terus bagian belakangnya speknya ini warna putih, Bluetooth juga, charging time 1,5 jam, bisa dipakai 20 jam, baterainya 200 mAh. Nah, 200 mAh-nya ini pasti yang si case-nya ya. Kalau dari TWS-nya sendiri gua nggak tahu berapa dah, nggak ada datanya soalnya. Ini buka dulu segelnya. Oke, isi di dalamnya seperti ini. Habis, nggak ada apa-apa lagi. Ini dapat TWS-nya, dulu dapat produk sertifikat lagi. Terus ini quick start guide ya, user manual maksudnya. Dan ini ngecasnya kita pakai USB, USB Type C guys, nice. Ini dia sekarang TWS-nya, masih di plastik banget. Oke, ini bentukannya kayak gini, kecil juga, mungil tuh, tipis, slim juga. Di bagian depan ada lampu LED-nya satu tuh, warna hijau atau merah gitu ya, tergantung pas lagi dicas biasanya kayak gitu. Terus ini ada logo Olight. Di belakangnya ada satu tombol buat pairing ulang, buat reset gitu. Sama ngecasnya di bagian bawah sini. Dan ini dia TWS-nya. Bentukannya seperti ini dan ini enteng sekali ternyata. Wow, enteng loh. Ini gue cobain dulu ya, ntar impresinya gue kasih tahu ke teman-teman. Oke, ini udah gue cobain ya, T101 Olight-nya yang TWS ini. Sebenarnya ini kalau ngomongin soal deep bass, ini kan katanya deep bass. Gue sih bisa bilang ini nggak deep banget bassnya, tapi lebih kayak bassnya tuh ada aja. Soalnya TWS ini lebih ke clear sih kalau menurut gue, clear dan kenanya detail. Jadi oh iya, sama ini nih, tadi kan barusan gue sentuh, ini TWS-nya tuh apa ya, bisa dibilang kayak sensitif banget guys. Kalau di tap sekali, sentuh sekali gitu ya, tap. Nah yang sebelah kanan dia buat naikin volume, sedangkan kalau yang kiri dia buat nurunin volume. 1 kali tap. Kalau 2 kali tap kanan kiri, ini buat play pause. Terus kalau mau next song, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali buat preview song. Terus ada lagi fiturnya, ini kalau kita tahan salah satu pokoknya selama 4 sampai 5 detik, 5-6 detik itu dia bakalan mati sebelah. Cuma menurut gue nih agak-agak useless sih. Kenapa mati sebelah? Ada gitu loh. Kan tinggal dicopot aja. Bener kan gitu ya? Oke, balik lagi buat impresi suaranya. Ini lebih cocok kayak buat teman-teman yang penyuka musik-musik jazz, musik-musik klasik gitu, ini masuk. Terus teman-teman yang suka nonton film juga ini masuk karena lebih ke treble-nya gitu ketimbang ke bass-nya. Terus karena ini adalah half in ear, makanya nggak ada ANC juga. Ya suara dari luar masih bisa masuk. Tapi impact bagusnya adalah ketika teman-teman lagi ngobrol gitu sama temennya,
ya ini masih tetap kedengeran, nggak gitu, nggak gitu ya. Oke, untuk yang TWS-nya selesai menurut gua. Sekarang gua mau bahas yang ini guys, yang Magic Sound-nya yang S7 wireless mini home theater, sama satu lagi smartwatch yang udah gue pakai nih dari tadi. Mungkin teman-teman sempat salah fokus. Bentar, dusnya tadi mana? Nah, ini dia. Smartwatch yang Olight Horizon W12 sama S7-nya. Nah, ini gue udah sempet cobain. Kemarin udah sempet syuting juga. Mau tahu kayak gimana reviewnya? Monggo disimak sampai kelar. Oke, kita mulai dari Olight Magic Sound S7 atau S7 ini. Kayak tulisan di dusnya, ini tuh berupa mini home theater yang cocok kita taruh di depan TV kayak begini misalkan. Isi di dalam dusnya selain wireless speakernya, kita juga dapat kabel Type-C, kabel AUX, kertas user guide, dan produk sertifikat. Lanjut ke fisik speakernya, bentuknya tuh memanjang dengan material plastik, dan yang bagian atasnya ini tuh glossy. Pastiin aja teman-teman ngelepas plastik pelindungnya ini ya. Terus di sebelah kirinya ada branding Olight yang bisa menyala saat kita nyalain speakernya. Di bagian belakang ada port-port dan tombol-tombol, mulai dari port USB, slot micro SD, AUX, Type-C buat ngecasnya, dan switch on off. Terus di sebelah kanan ada tombol-tombol buat ngoperasiin lagu gitu loh. Kayak M buat ganti modenya, mau ke USB, Bluetooth, micro SD, ataupun ke radio. Terus tombol play pause, dan next or preview song lagu-lagunya. Di bagian bawah ada dua karet penyangga biar speaker ini nggak gampang geser-geser pas ditaruh dan dinyalain. Di bagian depan kelihatan nih, ada kayak semacam lubang, ada 4 gitu ya buat speakernya. Tapi kenyataannya ini pas gua perhatiin lagi, speakernya asli itu cuma 2 aja dan posisinya di paling kanan sama di paling kiri. Buat speakernya ini tuh masing-masing berukuran 53 mm. Ada 2 dengan dayanya 5 watt yang berarti totalnya itu untuk speakernya adalah 10 watt. Baterai speaker ini 1500 mAh yang diklaim bisa ngeplay nonstop gitu selama 10 jam. Serta buat ngecasnya bisa sampai full itu antara 2,5 sampai 3 jam maksimalnya. Buat kualitas suaranya pas gue dengerin musik ini sih kenanya lumayan ya, mengingat harganya juga 200 ribuan, jadi ya nggak bisa expect lebih. Bassnya sih berasa ada, midnya tuh agak tenggelam, dan yang penting treble-nya sih nggak berantakan. Tapi kalau buat nonton film ini asik banget, dan kayaknya ini kesimpulan gue di awal, speaker ini tuh emang idealnya buat nonton film-film gitu sih guys. Suara vokalnya itu karakternya tuh berasa banget detailnya. Pokoknya voice over dari film-film tuh kedengeran lebih bagus, jauh lah ketimbang speaker standar dari TV-TV kita. Speaker ini cocok deh pokoknya buat teman-teman yang mungkin iseng gitu pengen nyobain ala-ala speaker mini home theater di rumah ataupun di kamarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke smartwatch-nya ini, Olight Horizon W12 atau W12. Ini di dalamnya selain ada smartwatch-nya, kita juga dapat charging station yang bentukannya tuh ngeklip kayak begini. Kemudian kertas-kertas user manual dan sertifikat juga. By default, jamnya ini tuh berbentuk mengkotak 1,69 inch TFT 240 x 280 pixel. Warnanya biru navy yang gue pegang ini. Strapnya tuh silikon lembut yang modelannya quick release. Pas lah buat teman-teman yang suka gonta-ganti strap jam ngikutin moodnya. Tombolnya cuma ada satu di sebelah kanan yang berfungsi sebagai tombol on off dan juga tombol back to home. Baterai 180 mAh yang diklaim tahan semingguan kalau connect terus ke handphone kita. Sedangkan kalau standby aja jadi jam biasa, ini bisa nyampe 20 harian. Irit banget. Smartwatch ini dikonekinnya lewat Bluetooth, dan teknologi Bluetooth-nya sendiri ini udah Bluetooth 5.0. Ada aplikasi pendukungnya juga, yaitu Olight Active yang tampilannya tuh kayak begini, dan kita juga bisa ganti-ganti watch face-nya dengan pilihan yang segini banyak. Buat sistem jamnya sebenarnya tuh mirip-mirip sih kayak smartwatch lainnya. Swipe ke bawah buat quick setting, swipe ke atas buat lihat notifikasi-notifikasi yang datang, swipe ke kanan sejatinya itu buat back gitu ya. Tapi kalau kita swipe ke kanan dari home screen-nya, ini bisa buat ngelihat menu-menunya yang ada banyak. Mulai dari jenis-jenis olahraganya, ini juga ada banyak. Status harian, kayak ngelihat langkah kita udah berapa banyak dan seberapa jauh kita jalan, serta jumlah kalori yang terbakar. Terus ada heart rate juga, body temperature, blood oxygen, sleep tracker, cuaca atau weather, controller musik, message atau pesan, dan menu lainnya kayak stopwatch, timer, dan find my device gitu ya. Kalau nyari handphone yang terkoneksi kali aja lupa naruh di mana, tapi ini cuma bisanya selama ya Bluetooth-nya masih nyambung sama jamnya. Sedangkan kalau di swipe ke kiri, ini bisa langsung ke bagian fitur-fiturnya tersebut yang udah gue sebutin tadi.
Nah, buat harganya aslinya tuh jam ini 599.000 atau 600.000 lah. Cuma pada saat gue sekarang syuting ini gue ngeliat harganya jadi 299.000 karena lagi ada flash sale. Coba aja teman-teman cek sekarang di deskripsi di bawah, kali aja ada harga promonya lagi yang lebih miring gitu loh pas lagi nonton video ini. Tapi kalau ngomongin harga sale-nya yang sekarang pada saat gue syuting yaitu 300.000, gue bisa bilang ini ya lumayan rekomen sih. Soalnya lengkap gitu loh fitur-fiturnya. Ada blood oksigen yang emang lagi kepake banget di masa-masa sekarang kayak gini. Bentuk smartwatch-nya walau pasaran, but at least ini tuh kelihatan kita tuh lebih up to date aja gitu loh. Dengan harga yang nggak perlu mahal-mahal banget untuk join the hype. Ditambah smartwatch ini juga nggak apa-apa kalau kena air karena punya sertifikasi IP67. Jadi kalau ada budgetnya ya monggo aja, mumpung harganya juga lagi bagus gitu guys. Yaudah ya, paling segini aja video dari gua, mulai dari unboxingnya, barang-barang OLED yang terbaru yang dikirimin ke tempat gua ini. Dan kira-kira mana teman-teman yang tertarik, monggo aja klik di deskripsi di bawah. Udah gue sediain semua link-linknya, ini produk masing-masing satu per satu. Kali aja ada yang nyantol. Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.